Halo pebisnis, balik lagi dengan Jubelio. Kali ini di Cipta Pebisnis dengan edisi yang berbeda dengan gue Idam. Nah sekarang kita berada masih di Greater Jakarta ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemilik bisnis retail yang memang fokusnya itu di fashion nih teman-teman. Nah sekarang kita coba ngobrol dulu ya sama Pak Hans. Pak Hans dari Mika Laku. Halo Pak Hans, apa kabar? Halo Pak, baik. Baik ya, alhamdulillah. Nah, gimana nih Pak, menghadapi kemarin COVID, terus sekarang juga ditakut-takuti sama resesi, kira-kira di tahun ini bisnis dari Mika Laku itu bisnis prosesnya masih running smooth kah atau gimana Pak Hans? Ya, kalau untuk masalah running smooth sih pasti kita ada sedikit lah ya hambatannya. Maksudnya penurunan pasti ada, tapi itu nggak signifikan. Karena yang saya lihat itu pengguna internet itu dari tahun ke tahun, bahkan bukan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan itu semakin meningkat loh setiap bulannya. Kita penduduk kita itu 270 juta, sedangkan pengguna internet kita itu udah hampir 250 juta. Artinya satu orang itu bahkan memiliki 1 sampai 2 gadget kan ya. Dari situ adalah salah satu bisa kita lihat bahwa ternyata online itu untuk kedepannya bukannya makin menurun, tapi akan semakin meningkat. Meningkat ya? Iya, betul. Oke, benar-benar ya. Apalagi sekarang bisnis digital juga udah macem-macem ya Pak Hans ya? Betul, apalagi sekarang banyak juga kan, jadi kayak udah makin banyak platform penjualan kan, ada Shopee, Lazada, TikTok bahkan sekarang ikut main, yang biasanya dia hanya sebagai satu platform entertainment ya kan, jadi sekarang dia merambah juga ke platform penjualan. Benar, makin banyak ya channelnya ya teman-teman. Iya, betul. Oke, kira-kira kalau dari Pak Hans bisa diceritain sedikit nggak nih, Mika Laku itu apa, bergerak di bidang apa? Boleh Pak Hans, silakan. Oke. Jadi mikailaku.id ini sebenarnya adalah salah satu bentuk power of kepepet, Pak. Oh gitu? Iya. Gitu. Jadi pada saat itu akan dirintis, akan dibentuk, itu adalah salah satu tahun terberat untuk saya. Tahun berapa itu? 2018. 2018. Iya, itu sangat berat. Saya biasa bekerja, saya 12 tahun bekerja di manufaktur, Pak. Tapi karena ada mungkin ketidakcocokan dan lain hal, saya sudah tidak bekerja lagi. Saat itu saya sampai menarik ojek online untuk menutupi kebutuhan hidup saya pada saat itu, Pak. Iya. Gitu. Dari situ istri saya memang basicnya dia adalah penjual online dan kebetulan barangnya juga baju. Dia berinisiatif, ayo kita jualan baju lagi. Itu belum Mika Laku ya? Itu sudah Mika Laku. Oh, sudah Mika Dari Laku. awal kita Mika Laku tidak berubah namanya, konsisten terus nama kita nggak berubah. Dari situ istri saya bilang, kamu cukup upload 10 produk per hari. Ada orderan, kamu ambil, kamu packing sorenya. Itu saya jalankan secara konsisten. Dan alhamdulillah pada saat itu sangat membantu perekonomian kami. Di mana saat itu kita cuma dapat order 1 aja, udah senang, alhamdulillah. Oh, besoknya lagi nambah 3, 5, 10, bahkan waktu itu kita pernah sampai 70 sampai 80 paket dalam satu harinya. Satu hari. Iya. Dari situ kita berkembang. Sampai pada sekarang, kita hampir berjalan 5 tahun lah sekarang. Dan ada satu momen yang membuat kita berkembang itu adalah sebenarnya kita dibantu oleh salah satu fitur dari platform penjualan yaitu Shopee. Di mana Shopee kan pada saat itu belum pernah ada kan yang live streaming kan, ya kan? Masih awal-awal ya? Iya, masih awal-awal. Jadi di situ adalah titik baliknya di mana kita tuh bisa berkembang sampai sekarang. Saat itu Shopee mengeluarkan live streaming pada hari itu misalnya. Kita langsung mengadakan live streaming pada hari itu. Dan itu antusiasnya benar-benar luar biasa, Pak. Saat kita live streaming itu, penonton kita itu 4.000 sampai 6.000 itu aktif. Langsung dimanfaatkan ya, baru launching feature langsung hari itu juga? Gercep itu waktu itu cuma mungkin seller cuma hitungan jari lah 3 atau 5 seller aja yang berani live streaming gitu kan, karena itu hal yang baru kan. Ya kita pede aja, udah kita live streaming aja dulu. Itu dari situ follower kita meningkat drastis. Kita waktu itu follower paling cuma 10.000 atau berapa gitu kan, itu kita bisa sampai ke angka 300.000 follower. Sebelum live streaming udah 10.000, tapi di boost lagi dengan live streaming itu ya? Iya, di live streaming itu sampai bahkan kita di situ benar-benar kita merintis ya, kita bekerja keras, benar-benar berasa saat kita live streaming itu kita benar-benar
capek gitu kan, capek. Udah ayo kita tetap semangat. Saya sampai live streaming itu sebenarnya capek loh. Ya, di mana kita harus bicara harus gitu. Harus bicara itu capek ya. Iya kan, itu capek gitu. Kita tetap terus berusaha, bahkan saya sendiri pun ikut live streaming walaupun produknya baju wanita gitu. Oh gitu. Iya. Pahan sendiri atau berdua sama istri? Berdua sama istri, ganti-gantian deh. Misalnya 2 jam kamu, 2 jamnya aku deh. Waktu saat itu belum ada karyawan ya? Belum ada waktu itu. Jadi waktu itu kita juga gercep, kita lihat wah ini pertumbuhannya signifikan nih, bagus nih ya kan. Oke, kita langsung coba hire karyawan. Juga ya udah deh yang mau dulu deh. Masuk dulu, yang penting live streaming kita jalankan gitu kan. Dari situ kita berkembang sampai sekarang, dan beberapa pencapaian dari Mikael Aku yang udah kita capai, yaitu saya ada beberapa kali diundang ke seminar nasionalnya Shopee, Lazada. Jadi mengisi satu sesi kayak bagaimana menjadi penjual yang sukses apa segala macam gitulah ya. Itu satu. Terus yang kedua juga saya pernah, itu yang sampai sekarang saya masih ingat, tahun 2021 saya dapat piagam dari Lazada, yaitu toko dengan pertumbuhan GMV terbesar pada tahun 2000. GMV terbesar? Iya. Itu kita meningkatnya sampai 2000%. 2000%? Iya. Pada saat itu 2000%, kita dapat sertifikatnya, terus kita diundang ke kantornya juga, sampai salah satu mungkin petingginya Lazada di China itu sampai ke interview ke saya. Oh gitu? Dia mengadakan video call ke saya. Pak, kita tetap ada translator karena dia kan pakai bahasa Chinese kan, ya kan. Gini, apa sih kok lu bisa begitu gitu kan. Ya kita jelaskan, ya kita begini, kita konsisten, kita berikan servis yang terbaik sih intinya. Intinya konsisten ya? Iya, konsisten itu penting. Sampai dari tahun 2018 sampai sekarang Mikael Aku namanya nggak berubah. Nggak berubah ya? Iya. Mikael Aku. Nah mungkin Pak Hans kira-kira bisa bocorin sedikit aja tips-tips nih buat pebisnis yang nonton, gimana sih cara Mikael Aku bisa dapat orderan ribuan gitu ya? Per hari, mungkin kemarin kan juga sempat ribuan per hari ya. Iya. Itu gimana caranya Pak Hans? Mungkin dibocorin sedikit aja. Alhamdulillah, dari titik balik yang live streaming itu kan follower kita jadi menambah kan, sampai kita memiliki follower itu di Shopee sekitar 550.000 follower, di TikTok itu 200 sekian ribu follower, di Lazada juga 200.000 kurang lebih segitu. Itu kalau total hampir 1 juta follower, dan itu follower aktif. Sorry, nggak beli loh Pak. Nggak beli ya? Nggak beli. Jangan beli teman-teman, kalau bisa live streaming terus. Iya. Gitu. Jadi kalau dari 1 juta follower itu, saat kita melakukan upload produk, itu otomatis upload produk yang baru kita keluarkan itu ditonton atau dilihat oleh 1 juta follower kita. Anggaplah hanya 5% yang ngelihat, itu udah mungkin angkanya udah banyak ya. Udah banyak ya kan, 50.000 sekian kan. Jadi setiap produk baru yang kita keluarkan itu alhamdulillah ya selang beberapa hari itu habis. Gitu. Itu salah satunya. Dan kedua, saya juga mengadakan live streaming. Karena live streaming itu sekarang adalah salah satu kewajiban untuk seller-seller, apalagi buat seller-seller yang baru ya. Itu wajib melakukan live streaming. Karena kalau kita melakukan penjualan online aja, misalnya kita upload produk aja seperti biasa, itu kayak ya biasa banget lah, semua orang juga bisa begitu gitu. Tapi saat kita melakukan live streaming itu seperti kita menjemput bola. Kalau misalnya live streaming itu kita bisa beranggapan seperti kita dalam suatu pasar, jualan ya. Iya, dalam suatu pasar kan ada lapak-lapaknya tuh, ya kan. Kita ada di lapak A. Di lapak A nggak live streaming, kalau orang lewat ya udah lewat gitu doang, cuma ngeliat barang, ya kan. Tapi saat kita live streaming kan sering tuh kalau kita ke mall, silakan kakak bajunya kakak cari yang kayak gimana. Silakan. Mirip-mirip beda platform ya tapi. Iya, beda platform. Sebenarnya kurang lebih sama sih, apa yang terjadi di offline sama terjadi di online juga sama kurang lebih gitu kan ya. Oke, cuma bedanya di online sekarang ya dipermudah, kita bisa menjangkau semua orang ya. Iya, betul. Ya, salah satunya mungkin tadi ya live streaming, menarik ya. Oke, baik. Kemudian kira-kira strategi selain live streaming apa aja sih yang dilakukan oleh Mikael Aku, Pak Hans? Ya mungkin di luar strategi marketing tadi ya, atau mungkin dari service juga, atau ketepatan operasional juga, manage operasional yang baik, itu kira-kira strateginya apa aja tuh Pak, secara menyeluruh?
Oke, secara menyeluruh ya, nomor satu yang selalu saya tekankan itu dalam berbisnis itu kita harus konsisten. Dari tadi kita kan bahas masalah konsisten. Dari awal Mikhail Laku sampai sekarang namanya tetap sama, Mikhail Laku. Barang yang dijual tetap sama di kategori yang sama. Cuma mungkin kita kan mengikuti tren. Kalau dulu mungkin zamannya Baby Terry, sekarang kita udah lebih ke arah linen sama katun. Adaptasi ya? Iya, kita mesti beradaptasi. Nomor satu kita tetap konsisten. Jadi jangan pada saat kita mulai, kita mau mulai di kategori A, baru jalan berapa bulan, ganti lagi. Itu menyebabkan nggak konsisten. Jadi kita agak-agak sulit ya untuk maju gitu di situ kan ya. Jadi segmennya bingung ya? Iya. Jadi orang bingung, orang mau belanja ini begini. Nah terus dari konsisten kita kedua itu kita jaga reputasi. Nomor satu itu kita reputasi. Dengan cara apa tuh Mas? Reputasi yang kita jaga itu kita mengeluarkan produk yang terbaik Pak. Iya, itu benar-benar terbukti. Jadi sekarang kita bisa lihat mungkin seller-seller dengan kategori yang sama kan juga cukup banyak sekarang. Banyak sekali, mungkin dari ribuan ya. Tapi kenapa Mikhail Laku masih bisa bertahan sampai hari ini? Karena Mikhail Laku memiliki reputasi yang baik. Bapak bisa cek di Shopee saya itu rating saya 4,8, 5 sempurna. Ya kan? Di TikTok juga kurang lebih sama, 4,8 lebih, dan di Lazada juga sama. Itu artinya apa? Setiap produk yang kita kirim ke customer menerima dengan senang hati dan dia memberikan review yang positif untuk kita. Itu reputasi. Dan yang nomor 3 itu adalah kita memberikan customer service yang baik. Banyak anggapan saat kita membeli online, yaitu beli online kayak beli kucing dalam karung. Iya. Saat terima barang begini begitu. Tapi kalau di Mikhail Laku enggak. Setiap barang yang kita kirim dari gudang kita itu pasti sudah lolos dari QC. Iya. Jadi produk yang kita kirim itu saat sampai ke customer itu sesuai, baik dari gambarnya, baik dari ukurannya. Itu sudah sesuai semuanya. Dan kalaupun memang ada komplain, kita pun tidak mempersulit. Misalnya pada saat datang nih, bahkan sampai ada yang pada saat datang, oh iya Kak, ternyata aku yang salah ngukurnya, LD aku 120 biasanya, aku ordernya 110. Aku minta tolong writer ya Kak, itu akan kami tetap proses. Kami tidak mempersulit. Karena dari situ memang kalau kita berpikiran secara bisnis itu akan merugikan kita apa segala macam. Tapi ada di balik itu. Di balik itu saat kita melakukan servis seperti itu akan servis yang kita berikan itu akan jadi top of mind si customer. Oh, si Mikhail Laku itu adalah seller yang baik loh. Kemarin gue salah aja dia bisa mau, gue yang salah dia masih mau buat balik lagi ke reputasi tadi. Iya, jadi baik ya. Betul Pak. Oke, jadi ya sebenarnya memang penting sih teman-teman ya, kalau misalnya kita dari sisi Pak Hans yang sebagai punya bisnis retail itu menjaga reputasi dengan tadi ya, produk harus setidaknya benar-benar kualitasnya terjaga. Karena biasanya kalau teman-teman pembeli itu Pak Hans, kadang kebanyakan ya kalau lihat di review, oh nih beda nih, beda nih bahannya segala macam, bahannya geras segala macam, bahannya fotonya nggak sesuai gitu, barangnya nggak sesuai dengan ini foto. Nah terus banyak benang-benang kalau di fashion ya biasanya, banyak benang-benang segala macam, jahitannya nggak rapi gitu. Nah kalau di Mikhail Laku berarti menjaga itu ya? Iya, kita terus menjaga karena walaupun memang kita belum memiliki produk secara eksklusif, tapi kita itu memiliki supplier-supplier yang sudah malang melintang di dunia produksi baju gitu. Jadi kita juga sangat selektif memilih supplier. Jadi bahkan sampai kita mengadakan kita mau rekrut supplier untuk masuk ke kita pun itu prosesnya juga panjang, lumayan selektif juga. Kita benar-benar kita melihat, kita beli dulu satu seri, kita lihat bajunya benar bagus, ukurannya bagaimana, kualitas jahitannya seperti apa, gitu. Bahan yang digunakannya ini sesuai atau enggak gitu kan. Karena kan saat kita mau menjual produk, itu patokan nomor satu kita adalah kita mau nggak pakai baju itu. Benar. Betul. Jadi saat contoh seperti baju ini. Kita mengadakan baju ini, oke loh, keren loh, cantik, istri saya mau pakai, dia suka, oh ya udah kalau gitu ini akan jadi produk yang akan kita jual. Gitu. Jadi kita tuh nggak sembarang produk, murah nih kita lihat di pasaran, misalnya banyak tuh yang murah kan, murah nih di pasaran. Apalagi kita kan sering banyak main ke pasar-pasar juga kan, murah nih,
tapi ternyata bahannya kurang bagus, kurang ini, kita juga harus menjaga intinya gitu. Iya, ujung-ujungnya kalau misalnya barang yang murah kita cuma pakai sekali 2 kali kan percuma ya Pak? Iya betul. Gitu. Kita kan juga pengen baju kita itu dipakai dengan nyaman, kan bisa dipakai terus. Bahkan mungkin ada satu kebanggaan tersendiri ya. Saya sering banget misalnya saya ke mall atau saya ke pasar atau saya jalan kemana, ketemu baju gitu, itu baju yang gua jual loh, gitu. Kayak ada rasa seneng ya? Gitu ya. Dan itu memang hampir saya setiap ke satu mall pasti ada yang pakai gitu. Jadi kayak walaupun memang saya belum sebesar brand-brand yang lain gitu, tapi kayak ada kesenangan saya sendiri. Banyak loh ya orang yang pakai baju-baju yang gue jual gitu. Nah itu Pak Hans gimana tuh? Hanya tersenyum aja, seneng melihatnya, atau mungkin Pak Hans ada momen yang kayak nyamperin customer segala macem gitu atau gimana? Kalau nyamperin sih enggak sih. Takutnya dia malah, gue ketahuan nih beli bajunya malah tersinggung gitu ya. Gitu. Oke. Nah, Pak tadi kan sempat cerita ya terkait followers di Shopee, TikTok dan sebagainya. Nah, paling banyak saat ini berarti kan Shopee ya? Iya, betul. Shopee di 550.000. 550.000. Iya. Gimana tuh cara dapetinnya Pak? Tadi mungkin sudah cerita sedikit selain live stream ya, dari 10.000 naik tuh ke 30.000 ya angkanya. Gitu segala macam. Nah, selain itu kira-kira caranya gimana sih, Pak? Kan kalau misalnya di sekarang platform itu kan, kalau dulu memang kita patokannya dari live streaming kita untuk mendapatkan follower gitu kan. Cuma seiringnya waktu, platform penjualan itu sekarang udah menyediakan sih. Kayak misalnya kayak voucher untuk pengikut toko yang baru. Nah, itu salah satunya juga membantu kita. Jadi misalnya kayak misalnya saya kasih potongan Rp5.000 tanpa minimum pembelanjaan dengan syarat menjadi follower baru kita. Itu salah satunya. Dan juga itu satu, nomor 2-nya itu adalah sekarang hampir di semua platform itu ada namanya CEM, Customer Engagement Management. Jadi itu seperti seperti satu sistem kita tuh nge-blasting chat ke orang-orang itu, kita bisa pilih. Kita bisa secara general, kita maksudnya blastingnya secara random atau filter. Iya, kita bisa itu. Kedua juga kita bisa ke orang-orang yang belum menjadi follower kita tapi memasukkan produk kita ke keranjangnya dia. Jadi lebih spesifik lagi. Ya, saat dia masukin ke keranjang kan namanya kita belanja online, kita kan suka ini dulu masukin kan, ya kan. Nah, saat dimasukkan gitu, itu adalah salah satu peluang kita. Itu adalah calon pembeli kita dan calon follower kita nantinya. Remind lagi ya. Iya, remind lagi. Biasanya kan kalau masukin keranjang, saya pribadi mungkin belum gajian, nanti nunggu gajian. Nunggu gajian dulu baru nih kita payment lah gitu. Ya mungkin itu salah satu strateginya kalau udah dimasukin keranjang buat remind. Siapa tahu lupa gitu ya, dengan cara seperti itu tadi ya Pak ya. Iya, dan itu memang cukup berjalan sih. Karena kan sekarang juga kalau tadi Pak Idam bilang belum gajian, sekarang udah banyak pay later. Oh iya, pay later teman-teman. Iya, bisa pay later juga. Udah dipermudah ya sekarang. Iya, sekarang udah mudah banget loh kita belanja online loh. Kalau dulu kita belanja itu kan belum ada online, kita harus ke pasar, parkir, bensin segala macam ya kan. Sekarang itu online udah dipermudah. Tadi kata Pak Idam belum gajian, tenang ada pay later Pak. Syaratnya KTP doang mau Tinggal diajukan teman-teman ya. Jadi ntar bayarnya ya bulan pas gajian lah gitu. Oke. Nah ini tadi kan kita yang ngomonginnya ya seputar pengalaman yang menyenangkan ya Pak. Kita coba kulik kira-kira pengalaman pahit apa sih dari awal sampai sekarang Pak Hans Mikaela aku berdiri nih. Apa aja tuh pengalaman pahit yang pernah dialami? Mungkin pernah benar-benar pas udah naik terus down lagi atau sampai ke titik terendah gitu, gimana Pak Hans? Boleh ceritain nggak? Ada 2 hal pengalaman pahit. Yang pertama itu ada satu titik di mana tuh saya sudah cukup tinggi gitu kan. Penjualan kita cukup bagus. Lalu, ini tahun berapa nih? Itu kalau nggak salah 2019-2020-an lah. Nah, kita sempat jatuh juga jujur. Kita sempat jatuh juga. Dan sebenarnya jatuhnya itu sebenarnya penyebabnya bukan dari mana-mana, dari diri saya sendiri. Oh gitu? Iya. Abis lebaran kan, penjualan bagus gitu kan. Abis lebaran penjualan bagus, setelahnya kan otomatis penjualan akan turun gitu kan. Nah saat turun itu saya terlalu asik
asik kayak apa, kayak terlena, santai lah, Iya. terlena, ya udah yang penting masih ada itu tapi ternyata menyebabkan toko saya jatuh, sepi jadinya. Karena apa? Saya tidak mengeluarkan produk baru, saya tidak mengeluarkan inovasi, saya tidak riset pasar model apa yang kekinian saat ini, gitu. Jadi kayak itu ada 2 bulan tuh ya, saya kayaknya kayak gabut di rumah gitu doang, kayak cuma bengong-bengong di rumah, nggak ngurusin kerjaan karena kan udah ada staff juga yang ngerjain gitu kan. Itu satu. Dan nomor 2 itu pengalaman pahitnya saat kita berjualan dulu, itu kan dulu yang namanya trademark, ya merek dagang itu kan belum seperti sekarang. Jadi kita dulu jualan juga masih cowboy lah ya. Jadi kayak apa, kayak namanya baju-baju kan ya, banyak yang bacaannya ya kan, Hermes gitu kan, atau sejenisnya gitu kan. Banyak juga gitu kan, dan itu memang peminatnya cukup banyak. Kita waktu itu stok tuh barang banyak. Jadi masalah atasan-atasan ada tulisan-tulisan brand-brand terkenalnya gitu kan. Wow, kita stok banyak. Ternyata saat itu kita diberi pelanggaran, diberi peringatan. Diberi peringatan kalau per tanggal sekian, dari Shopee waktu itu saya ingat, per tanggal sekian kita produk-produk Bapak sudah tidak bisa sudah tidak bisa existing lagi gitu kan. Wah, itu kita kan pasti kan mikir keras ya, bagaimana nih stok yang begini banyak. Tapi untungnya saat itu supplier kita masih bisa kooperatif. Kooperatif dalam artian ini gue ada masalah nih gini nih, ya kan, gue nggak bisa jualan produk ini. Bisa nggak ya lu bantu jualin dulu atau gue balikin dulu ke gudang gitu. Dan alhamdulillah mereka mau gitu. Cuma mungkin dengan syaratnya, oke, ini gue terima dulu, tapi kalau kejual baru gue proses pembayaran. Kalau sih itu sih pengalaman pahit itu benar-benar pusing banget sih. Ini gimana, ini stoknya mana? Lumayan ratusan juta loh. Sisa ya? Sisanya banyak lagi. Muter otak lagi. Iya, betul. Nah berarti dulu tuh Michael aku jalannya memang ke brand-brand, belum brand ya malah justru ya? Non brand ya? Yang masih ada merek-merek lain gitu. Ada merek-merek lain gitu kan. Baru diputar otak lagi sama Pak Hans sih. Harus mikir terus ya Pak Hans ya. Itu kalau misalnya tadi ya Pak Hans bilang terlena karena udah tinggi, ya konsekuensinya kayak tadi tuh. Iya, betul. Itu buat pesan juga buat teman-teman semua yang menonton ini, saat kita sudah mencapai titik puncak, itu kita mesti waspada sebenarnya. Jangan sampai terlena seperti saya. Karena saat kita di titik puncak itu, kita sebagai manusia itu harusnya tetap bisa, saat ada satu pepatah, saat kita mendapatkannya itu mudah, mempertahankannya itu sulit, dan itu memang benar. Dan diperlukan satu lagi, konsisten. Nah, jadi kalau memang kita sudah melakukan seperti itu dari dulu, itu harus kita tahan, kita pertahankan agar toko kita tetap baik sampai nantinya. Oke, benar. Ya, jadi ya memang kalau untuk kayak udah dapet tapi nggak dipertahankan, itu kan mempertahankannya sebenarnya yang sulit ya Pak, menjaganya gitu. Mempertahankannya sulit. Mas, ini tadi kita belum sempat bahas ya soal omnichannel. Langsung aja nih saya tanya, dari Mikael aku, kenapa Jubelio gitu? Apa permasalahan dasar dari Mikael aku yang memilih untuk menggunakan Jubelio? Oke. Saat Mikael aku ini sedang berkembang ya, maksudnya lagi anget-angetnya nih, lagi sedap-sedapnya nih ya kan. Saya waktu itu hanya berjualan di Shopee, ya kan, di Shopee penjualan juga cukup baik. Saya ingin mengembangkan ke platform penjualan lain, ke Lazada, ke Tokopedia, ke Bukalapak pada saat itu, ya kan. Tapi kendalanya adalah saat saya ingin merambah ke platform lain, ke Lazada, otomatis SKU yang saya miliki itu harus dipecah stoknya, inventorinya harus dipecah. Buat si Shopee taruh sebelah sini, buat si Lazada taruh sebelah sini, ya kan? Dari situ saya berpikir, oke, saya coba. Itu sempat kita jalankan. Jadi kita tuh punya gudang sebelah kiri Shopee, sebelah kanan Lazada, ya kan? Ya, dari situ kita jalankan. Kita tuh jadi agak ribet juga sih ya waktu itu ya. Jadi misalnya, Lazada keluar nih, kita ngambil sebelah kiri, ya kan? Shopee keluar nih, ambil sebelah kanan, gitu kan, ya kan? Dari situ kita berpikir juga ini bisa menyebabkan lost sales. Benar. Karena apa? Misal SKU A ada di Lazada kurang laku, sedangkan di Shopee laku. Itu kita otomatis harus menjalankan penyesuaian stok.
ya kan, yang dari kiri Transfer pindahin stok ke ya. kanan, ya kan, itu. Dan itu kita lakukan tiap hari, udah kayak robot juga kita kan, kanan kiri gitu kan. Nah, kan untuk Mikael Laku sendiri itu orderannya cukup banyak ya Pak Hans ya. Nah, kira-kira solusi mengatasi orderan yang cukup banyak itu kayak gimana sih? Pada saat itu 4 tahun yang lalu itu omnichannel itu belum sefamiliar sekarang. Tapi saya waktu itu berpikir ini pasti ada satu cara. Karena apa? Saat saya melihat menu-menu di Lazada, di Lazada, di Shopee itu ada namanya API. API, Open API ini apa saya pelajari? Oh, ini jadi sebagai apa? Salah satu kayak mitra third party gitu kan, untuk melakukan dia proses migrasi atau proses apa. Kalau gitu pasti ada satu sistem yang bisa mengintegrasikan semuanya gitu kan. Akhirnya saya coba cari-cari, waktu itu belum iklan Jubelio belum ada. Masih baru bareng ya. Iya, masih benar-benar nyari gitu kan. Saya cari-cari, oh kok namanya omnichannel. Jadi ternyata omnichannel itu adalah solusi. Omnichannel yang waktu itu saat itu ada 4 tahun lalu itu hanya Jubelio loh Pak. Hanya Jubelio. Waktu itu saya langsung saya langsung mempelajari sistemnya, dan prosesnya juga pun nggak lama ya waktu itu ya. Kita pelajarin, langsung kita onboarding. Pada saat saya gunakan itu benar-benar mempermudah sekali. Itu jadi jawaban dan solusi saya atas permasalahan yang ada. Sekarang Jubelio itu bisa mengatur. Kita tidak perlu melakukan lagi stok kiri, stok kanan seperti yang dulu pernah saya lakukan ya kan. Kita cukup taruh barang di tengah. Ini tinggal kita sinkronisasikan, tinggal beberapa klik aja itu langsung sinkron ke Shopee, ke Lazada, ke Tokopedia, bahkan ke semua platform yang kita miliki, asalkan sudah terintegrasi ya, gitu kan. Dan itu jadi satu solusi, itu nomor satu. Kedua itu, yang saya lihat itu kemudahan dalam pick list. Pada saat saya menggunakan Jubelio itu, efisiensi dan tingkat manpower yang saya gunakan itu cukup rendah. Karena waktu untuk penyiapan barang itu juga sangat sedikit. Karena dengan adanya pick list kan ya kan. Pick list ini mempermudah sekali. Kita tinggal ngeprint dari sekian marketplace, kita jadikan satu, ngeprint pick list, kita ngambil barang cuma dikumpulkan jadi satu, tinggal kita pecah jadi resi. Itu sangat mempermudah sekali. Itu nomor 2. Dan nomor 3 itu yang sangat saya suka sebenarnya, apa tuh? Namanya kita sebagai pebisnis, kita kan perlu tahu cash flow kita, ya kan, pemasukan kita berapa, ya kan, pemasukan kita berapa, barang yang kita miliki berapa, dan yang terakhir cuan yang sudah berjalan ini berapa Pak? Itu, benar. Itu di situ Jubelio bisa melihat loh Pak. Jadi kita tuh tinggal senyum-senyum aja tiap pagi. Oh, kemarin anak-anak proses segini, oke lah. Oke. Ya berarti memang Mikael Laku cukup dari awal ya menggunakan Jubelio dan terbantu dari 3 aspek tadi, pick list, report, dan satu lagi tadi efisiensi manpower segala macam gitu. Itu cukup membantu nih menurut Pak Hans gitu. Nah, kira-kira paling itu aja sih Pak Hans, ada lagi nggak kira-kira Pak Hans yang perlu di improve nih dari Jubelio, atau mungkin feature-feature yang Pak Hans butuhkan, produk yang Pak Hans butuhkan, atau pesan mungkin ya untuk Jubelio ke depannya kayak gitu. Oke, untuk ke depannya sih yang perlu diimprove ya, sepertinya Jubelio itu kan kalau sekarang ini masih berdasarkan web base gitu kan. Mungkin ke depannya pengembangannya lebih ke arah lebih familiar, lebih mobile friendly gitu kan. Jadi seperti ada aplikasi di iOS atau di Android seperti itu. Dan kedua tadi juga sudah saya sampaikan, untuk yang Jubelio Chat juga kalau bisa ada aplikasinya juga gitu kan. Tapi sejauh ini Jubelio benar-benar sangat membantu Mikael Laku hingga berkembang sampai saat ini. Dan bisnis ini alhamdulillah sudah berjalan autopilot Pak. Sudah berjalan secara otomatis karena menggunakan sistem ini. Jadi buat teman-teman online khususnya yang masih bingung, masih packing, masih ngeprint resi seperti biasa, itu ada baiknya menggunakan Jubelio. Karena apa? Kamu itu tinggal perlu melakukan proses secara satu pintu dan semuanya sudah terintegrasi. Jadi nggak ribet-ribet lagi lah. Pokoknya tinggal packing, tinggal ngeprint resi, tinggal kirim barangnya aja. Ya, terima beres ya. Udah autopilot kata Pak Hans. Berarti Pak Hans bisa balik ngojol lagi. Itu benar autopilot, itu benar berasa ya. Jadi kayak sekarang waktu saya tuh
campur tangan saya di Mikalaku tuh hanya 15%. Untuk sekarang ya? Untuk sekarang ini hanya 15%. Karena apa? Saya tinggal ngadain barang, ngambil barang segala macam, taruh di gudang yang ngitung, tinggal kita input, kita upload, itu udah berjalan secara otomatis. Kita tinggal saya masih bisa jalan keluar, saya masih bisa, pokoknya hadir atau nggak hadir saya di gudang saya, itu bisnis saya bisa berjalan dengan sendirinya, dengan baik. Itu karena Jubelio. Ya, itu ya teman-teman. Nah, segitu aja mungkin ya obrolan kita dengan Pak Hans. Lumayan menarik diskusinya untuk episode kali ini, edisi kali ini. Yang mudah-mudahan membuka mata teman-teman yang sudah berjalan ataupun yang sedang baru mulai gitu ya. Tadi Pak Hans memberikan banyak sekali insight gitu ya. Jangan terlena, yang penting konsistensi, terus juga belajar terus setiap harinya. Karena Pak Hans yang mencari sendiri kira-kira solusi dari permasalahannya Pak Hans itu apa aja di Mikalaku gitu. Nah, Pak Hans mencari solusi, akhirnya ketemu Om Channel, ketemu Jubelio, dan sampai saat ini ya berkembang terus nih, alhamdulillahnya gitu bisnisnya. Ya gitu paling segitu aja Pak Hans, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, itu aja paling. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya ya teman-teman pebisnis. Sampai jumpa di cerita pebisnis selanjutnya. Bye-bye.